Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah. Sekarang masih di tahun 624 Masehi. Bertepatan dengan tahun kedua dan ketiga Hijriah. Hari ini kita masih membahas tentang Perang Badar di tahun kedua Hijriah dan merupakan peristiwa kedua yang terjadi di tahun 624 Masehi. Terakhir, kita membahas tentang kematian tokoh-tokoh besar Quraisy atau pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan hari ini kita akan masuk ke judul baru yang di buku yang sedang kita bahas, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, halaman 26. Judul yang kita baca hari ini adalah Bangkai-bangkai tentara kaum musyrikin dilemparkan ke dalam sebuah sumur di Badar. Menurut riwayat, setelah peperangan, Nabi SAW memerintahkan kepada sebagian tentara kaum muslimin supaya melupakan dan membuang serta menguburkan bangkai-bangkai serta tentara kaum musyrikin, bangkai-bangkai tentara kaum musyrikin yang terbunuh di Badar ke dalam sebuah lubang. Kemudian setelah bangkai-bangkai itu dilemparkan dan dikuburkan semuanya, beliau lalu berdiri di atas tempat kubur mereka itu sambil bersabda, "Hai orang-orang yang berada di dalam lubang, apakah kamu telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku itu benar." Ketika itu di antara kaum muslimin ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berkata-kata kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka itu telah mengetahui bahwa apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar." Diriwayatkan pula bahwa pada tengah malam harinya, sebelum Nabi SAW kembali ke Madinah, dipanggillah nama-nama para kepala Quraisy yang telah dilemparkan ke dalam lubang itu oleh Nabi SAW satu persatu. Sabda beliau, "Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Fulan bin Fulan." Demikianlah seterusnya, dan beliau lalu bersabda, disebutin namanya ya satu-satu oleh Rasulullah SAW, para pembesar Quraisy itu. Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu mendapati apa-apa yang telah dijadikan oleh Tuhanmu itu benar? Karena sesungguhnya apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku itu benar." Dan ini sama dengan yang tadi ya, ada sahabat yang bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah engkau memanggil mereka? Mereka kan sudah meninggal, sudah menjadi mayat." Lalu Rasulullah bersabda sama dengan tadi, tidaklah kamu akan lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka, karena mereka itu tidak dapat menjawab. Jadi mereka itu mendengar sama seperti kita mendengar, hanya saja mereka tidak menjawab. Dan ini menjadikan dalil bahwa ketika seseorang sudah meninggal, mereka hanya tidak bisa mereaksi. Ruhnya itu masih ada di dekat mereka, sehingga mereka masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang sekelilingnya dan masih bisa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Hanya saja mereka tidak bisa bereaksi, sudah tidak bisa mengendalikan lagi jasadnya. Kemudian beliau bersabda pula, "Hai bangkai-bangkai yang ada di dalam lubang, sejahat-jahat orang yang berkawan dan berkumpul dengan Nabi adalah kamu dengan nabimu. Kamu mendustakan aku, padahal orang banyak membenarkanku. Kamu mengusirku, padahal orang selain kamu memberi tempat kepadaku. Kamu memerangi aku, padahal orang selain kamu menolong dan membelaku." Ini curhatan hati beliau ya, bagaimana sebetulnya beliau itu sebagai seorang manusia, beliau itu merasa sedih dengan apa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy terhadap beliau dan kaum muslimin. Kok bisa sih kalian sejahat itu pada kami, gitulah kalau bahasa kita sekarang. Sementara orang lain yang jauh, yang tidak sedarah, yang bahkan tidak keluarga, itu bisa menolong kami, menerima kami. Siapa? Yaitu orang-orang Ansar. Mereka membela Rasulullah SAW.
sampai sebegitu cintanya orang Ansor kepada Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana bisa mereka yang satu suku, satu keturunan bisa begitu jahat terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat? Sehingga beliau mengatakan dengan jelas bahwa sejahat-jahatnya orang yang berkawan dan berkumpul dengan Nabi adalah kalian, gitu. Jadi rasanya tidak ada yang lebih jahat daripada kalian yang memusuhi aku, gitulah yang diucapkan Rasulullah, daripada kalian. Selanjutnya beliau bersabda, apakah kamu telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar. Nabi SAW berulang kali bersabda kepada mereka yang telah dilemparkan ke dalam lubang itu, tidak lain karena selama mereka mengenal Islam dan Nabi SAW, mereka selalu berlaku sombong, congkak, kejam, dan ganas terhadap beliau dan kaum pengikutnya. Ketika bangkai-bangkai pasukan tentara Quraisy akan dilemparkan ke dalam lubang, di antara bangkai-bangkai itu ada Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah bin Rabi'ah ini adalah ayah dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Huzaifah bin Utbah, atau kakaknya Hindun ini ya. Ketika akan dilemparkan mayat itu, Nabi SAW melihat kepada wajah Abu Huzaifah yang tampak sangat sedih dan pucat air mukanya. Oleh sebab itu beliau bertanya kepadanya, "Ya Aba Huzaifah, la'allaka qad dakhalaka min syai'in min sya'ni abika syai'un?" Hai Abu Huzaifah, barangkali ada sesuatu yang masuk ke dalam hatimu lantaran mengenali urusan orang tuamu. Abu Huzaifah menjawab, tidak demi Allah ya Rasulullah. Saya tidak ada keraguan-raguan tentang orang tua saya dan tidak pula yang mengenai tempat kematiannya. Tetapi saya pada mulanya mengetahui bahwa orang tua saya itu mempunyai pikiran, mempunyai kelebihan, mempunyai perasaan penyantun. Sifat-sifat itu kiranya akan membawanya kepada Islam. Akan tetapi, setelah saya melihat apa-apa yang telah engkau sebutkan tentang kekufurannya, yang pada mulanya saya harapkan keislamannya itu, maka keadaan yang demikian itu membuat sedih hati saya. Setelah Nabi SAW mendengar jawaban Abu Huzaifah itu, beliau mendoakan kebaikan kepadanya. Semoga untuk selanjutnya baiklah baginya. Ini ada catatan kaki yang akan saya bacakan. Riwayat tersebut sebagai contoh dan suatu cermin yang nyata mengenai hati kecil tiap-tiap orang Islam di kala itu terhadap agamanya dan Tuhannya, di samping kecintaan mereka kepada orang tua dan kerabatnya. Peristiwa tersebut memberikan bukti yang nyata betapa tinggi nilai kecintaan tiap-tiap muslim di masa permulaan Islam berkembang terhadap Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Kecintaan mereka kepada Tuhan dan agamanya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, walau oleh orang tua yang masih dicintainya sekalipun. Dan ini yang sebetulnya yang dialami oleh Abu Huzaifah bin Utbah ini, kakaknya Hindun binti Utbah, ini hampir dialami oleh kaum muslimin ya, orang-orang Quraisy yang ayah-ayah mereka itu masih kafir. Yang ayah-ayah mereka itu belum bisa menerima kebenaran. Sebenarnya awalnya tokoh-tokoh Quraisy ini sebetulnya orang-orang baik. Tapi orang baik hanya sebagai sesama manusia. Seperti yang diceritakan oleh Huzaifah bin Utbah ini. Abu Huzaifah mengatakan bahwa ayahnya itu penyantun, baik juga orangnya, kemudian pintar juga, cerdas gitu ya. Tadinya berharap kebaikan itu bisa membawa dia menerima Islam dengan baik gitu. Atau misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan di kalangan orang Arab, dia nama kunyahnya, sebutannya itu adalah Abul Hakam, ayah kebijaksanaan atau bapak kebijaksanaan. Karena dia begitu bijaksana dan bisa mengadili gitu ya, dengan adil. Kan yang namanya bijaksana seperti itu, dia bisa menempatkan gitu hukum secara benar.
dan sebagainya, sehingga disebut oleh masyarakat sebutannya sebagai Abul Hakam. Hanya saja ternyata teman pecinta sejarah di sini jadi hikmah buat kita ya, bahwa kadang-kadang kebaikan yang terlihat secara kasat mata oleh mata kita jadi tidak serta-merta gitu ya, dan ini justru memberikan keyakinan kepada kita, memberikan kembali tanda ya yang Allah berikan bahwa iman itu letaknya bukan di dalam otak. Iman itu tidak selaras dengan kecerdasan. Seharusnya memang selaras, tetapi ada orang-orang seharusnya memang selaras. Seharusnya orang yang berlogika, dia akan menerima hidayah dengan mudah. Idealnya begitu. Tetapi ternyata tidak selalu seperti itu. Buktinya adalah para pembesar-pembesar Quraisy ini. Mereka menjadi pembesar karena mereka memiliki keutamaan di antara kaumnya. Bukan hanya darah kebangsawanan mereka yang menjadikan mereka sebagai orang yang terhormat di kalangan kaumnya, tetapi mereka mempunyai kelebihan sifat ya, kelebihan lain-lainnya gitu. Tetapi ternyata tidak selalu membawa ke dalam keimanan, ke dalam hidayah. Hidayah itu mungkin sudah Allah berikan, tetapi mereka tidak mau mengambil hidayah tersebut. Dan itu adalah hak prerogatif Allah ya. Allah mau memberikan hidayah itu kepada siapa, Allah mau memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan. Seperti contohnya Abu Huzaifah ini. Abu Huzaifah bin Utbah awalnya sangat menginginkan kebaikan ayahnya itu bisa membawa dia ke dalam Islam, bisa membawa dia ke dalam petunjuk dan kebaikan gitu, dan bisa mengambil keimanan atau mengambil peran dalam agama Islam. Tetapi tidak, ternyata kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak memaksakan kepada siapa hidayah itu Allah berikan. Kita tidak bisa memaksakan kepada seseorang, kamu itu pintar, ayo kamu ambil hidayah ini gitu ya, tidak bisa. Hatta Rasulullah SAW pun tidak bisa memaksakan hidayah itu datang kepada Abu Thalib gitu. Beliau cuma bisa menangis karena Abu Thalib tidak menerima hidayah itu. Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Dan apalagi gitu yang lain, Rasulullah saja tidak bisa memaksakan hidayah itu ke siapa sampainya. Apalagi seorang Abu Huzaifah bin Utbah, apalagi kita. Kemudian judul berikutnya, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan di kala itu. Ini mungkin tidak akan saya bacakan ya, karena ini lumayan panjang. Dan di sini ada juga nama-nama kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar. Ini ada 313 dan semuanya disebutkan di sini. Dan yang ada tambahan, bukan tambahan ya, tetapi ada perbedaan pendapat kan, yang mengatakan 314, 315-nya dengan Rasulullah gitu, dan yang satu orang itu juga disebutkan di sini. Kemudian ada juga nama-nama, dan ini nama-nama menurut beberapa riwayat. Ada nama menurut riwayat Ibnu Ishaq, ada juga nama-nama para sahabat menurut riwayat Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dan ini disebutkan semuanya ya, luar biasa. Kalau yang meninggal di kalangan kaum kafir Quraisy itu 70 orang ya, 70 orang yang gugur, bukan gugur ya, yang dalam peperangan di Medan Badar. Di antara yang terkenal itu adalah ada Hanzalah bin Abu Sufyan bin Harb. Ini adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, saudaranya Ramlah binti Abu Sufyan, saudara dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibunuh oleh Zaid bin Harithah. Kemudian ada Al Haris ibnu Hadrami, ini dibunuh oleh Nu'man bin Ansar. Ada Amr bin Ibnul Hadrami, dibunuh oleh Ammar bin Yasir. Kemudian Umair bin Abi Umair, Salim maula Abu Huzaifah. Salim maula Abu Huzaifah ini adalah ini ulama ya, ulamanya para sahabat. Salim maula Abu Huzaifah ini, beliau adalah mantan budaknya Abu Huzaifah bin Utbah yang tadi diceritakan ya.
yang tadi diajak ngobrol dengan Rasulullah tentang kematian ayahnya. Punya budak namanya Salim, karena dia mantan budaknya Abu Huzaifah sehingga terkenal sebagai Salim Maula Abu Huzaifah. Salim mantan budaknya Abu Huzaifah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang utama ya di kalangan para sahabat, termasuk yang berilmu dan ulamanya gitu. Kemudian siapa yang terkenal lagi ya? Uqbah bin Abi Mu'ayt, ini juga nama yang terkenal. Asim bin Sabit bin Abil Aqlah. Di riwayat lain juga Ali bin Abi Thalib. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayt ini nanti akan kematian Uqbah bin Abi Mu'ayt ini nanti akan ada kisah yang jadi rentetannya gitu ya, karena kematian dia akan ada peristiwa penting yang terjadi nanti beberapa tahun kemudian, sebagaimana kematian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah akan jadi rentetan sejarah berikutnya di perang Uhud ketika ketika Hindun itu melakukan penuntutan balas terhadap kematian ayah, paman, dan saudaranya di Medan Badar terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib. Utbah bin Rabi'ah ini oleh Utbah bin Harith dibantu oleh Hamzah dan Ali dan seterusnya. Di sini ternyata banyak orang yang menjadi korbannya Ali bin Abi Thalib. Di sini nama pahlawannya yang musuh Islam itu ternyata banyak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Badar juga ada para sahabat yang sudah masuk Islam dari kalangan Quraisy, tetapi mereka ini dari kalangan darah biru ya, dari kalangan bangsawan, dari kalangan pembesar, anak-anak para pembesar, yang mereka ketika hijrah itu memilih untuk tidak berhijrah, sehingga mereka itu ditawan oleh keluarganya, dan ketika perang Badar itu dipaksa untuk ikut berperang melawan saudara mereka sendiri, kaum muslimin. Mereka adalah Haris bin Zam'ah, Abu Qais bin Faqih, Abu Qais bin Walid, Ali bin Umayyah, dan As bin Munabbih. Ketika tentara musyrikin Quraisy hendak berangkat memerangi kaum muslimin di Badar, mereka dikeluarkan dan dijadikan tentara bagi kaum Quraisy. Mereka menurut saja, dan sewaktu terjadi perang Badar, mereka ikut memerangi kaum muslimin. Karena itu kematian mereka dalam kerugian yang amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan mereka sebagai orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, sebagaimana firman-Nya diturunkan ketika itu kepada Nabi SAW di surat An-Nisa ayat 97, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu ditempatkan di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya Allah, sayang banget ya. Padahal mereka sudah yakin dengan kebenaran Allah, hanya karena mereka kesannya oleh kita tetapi itu ternyata sangat krusial ketika mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah untuk berhijrah menyelamatkan diri dan agama mereka ke tempat yang lebih aman. Kemudian ada nama-nama kaum musyrikin yang ditawan di perang Badar. Dari Bani Hashim ada Aqil bin Abi Thalib, ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, kakaknya ya. Dan ada Naufal bin Harith. Dari Bani Hashim ada 2 orang. Kemudian dari Bani Muthalib ada Sa'ad bin Ubaid dan Nu'am bin Amr, 2 orang juga. Dari Bani Abdus Syams ada Amr bin Abu Sufyan, Al-Haris Abu Wajzah atau Abi Wahrah. Ada Abul As ibnu Rabbi. Abul As ibnu Rabbi ini adalah menantunya Rasulullah SAW atau suaminya Zainab binti Muhammad SAW. Kemudian ada Al Harith bin Abul As bin Naufal dan kawan-kawan mereka, yaitu Abu Risyah bin Abi Amir, Amr Ibnul Azraq, dan Uqbah bin Abdul Harith. Ini dari Banu Abdus Syams, ada 7 orang.
Dari Bani Naufal ada 3 orang, yaitu Adi ibnu Khiyar, Umair bin Abdus Syamsin, dan Abu Thawr. Dari Bani Abduddar ada Abdul Aziz bin Umair dan Aswad bin Amir, 2 orang. Dari Bani Asad ada As-Saib bin Abi Hubaish, Al-Huwairith bin Abad atau Al-Harith bin Aziz, dan Salim bin Syammah. Dari Bani Makhzum ada Khalid bin Hisham, Umayyah bin Abu Huzaifah, Al-Walid ibnul Walid, Utsman bin Abdullah, Saifi bin Abi Rifa'ah, Abdul Munzir bin Abi Rifa'ah, Abdullah bin Abi Sa'ib, Muttalib bin Hattab, dan Khalid ibnul Alam. Dari Bani Sahm ada Abu Wada'ah bin Zubairah, Farwah bin Qais, Hanzalah bin Kubishah, dan Hajjaz ibnul Haris, 4 orang. Dari Bani Jumah Abdullah bin Ubay bin Khalaf, Abu Azzah Amru bin Abdullah, Al-Faqih Maula Umayyah bin Khalaf, Wahab bin Umair, dan Rabi'ah bin Darraj, 5 orang. Dari Bani Amir bin Lu'ay ada Suhail bin Amr, Abdu bin Zam'ah, dan Abdurrahman bin Mashnuk, 3 orang. Dari Bani Al-Haris ada At-Tufail bin Abi Qunai dan Utbah bin Amir, 2 orang. Menurut Ibnu Ishaq, jumlah tawanan yang diketahuinya hanya 43 orang, sedangkan nama-nama yang dapat ia sebutkan hanya 42 orang. Menurut Ibnu Hisham, ada beberapa nama tawanan dari golongan Quraisy yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Mereka adalah 1 dari Bani Hashim yaitu Utbah, 1 dari Bani Naufal yaitu Nabhan, dan 3 orang dari Bani Muttalib yaitu Aqil bin Amr, Tamim bin Amr, dan seorang anak lelakinya. 2 orang dari Bani Abdus Syams. Dan itulah teman pecinta sejarah tentang akhir dari Perang Badar. Sebetulnya masih ada bahasan ya tentang surat-surat yang turun berkenaan dengan peristiwa Badar. Ada juga tentang ghanimah atau rampasan perang yang ini dibahas juga di surat Al-Anfal. Dan tidak akan dibahas di sini karena ini berkaitan juga dengan ilmu fikih ya, ilmu fikih yang cukup panjang. Tetapi intinya harta rampasan yang berhasil dikumpulkan dalam Perang Badar adalah 10 ekor kuda, 150 ekor unta, bermacam-macam alat perang, pedang, panah, dan sebagainya, dan bermacam-macam pakaian, bahan makanan, dan lain-lainnya. Semua barang itu dikumpulkan, lalu dibagikan sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan di surat Al-Anfal itu ya, petunjuk yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tentang harta rampasan perang. Keberangkatan Nabi SAW dan kaum muslimin kembali ke Madinah. Sebelum kepulangannya, Rasulullah SAW meminta 2 orang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, untuk mendahului mereka pulang ke Madinah dan memberi kabar gembira kepada semua orang yang ada di Madinah tentang berita kemenangan kaum muslimin di Badar. Dan mereka dibagi 2, yaitu dibagi 2 wilayah ya. Satu wilayah itu ke bagian atas Madinah, yaitu Abdullah bin Rawaha, dan ke bagian bawah Madinah. Di sebelah bawah, saya tidak tahu apakah maksudnya bawah ini dataran rendah dan dataran tinggi atau sesuai dengan peta gitu ya, utara dan selatan. Tetapi intinya satu bagian itu oleh Abdullah bin Rawaha dan satu bagian lagi oleh Zaid bin Harithah. Berita gembira itu disambut dengan meriah, disambut dengan kegembiraan juga oleh masyarakat Madinah. Berita gembira dan kabar kemenangan itu disiarkan mereka berdua, antara lain Utbah bin Rabi'ah telah mati, Syaibah bin Rabi'ah telah mati, Abu Jahal bin Hisham telah mati, Zam'ah ibnul Aswad telah mati, Abul Bakhtari bin Hisham telah mati, Umayyah bin Khalaf telah mati, Nubaih bin Hajjaj telah mati, Unnabih bin Hajjaj telah mati, dan seterusnya. Mereka menyebut satu persatu nama-nama para pemuka dan ketua musyrikin Quraisy yang dalam musyrikin Quraisy dalam perang Badar. Dan ada satu nama yang mungkin tidak bisa kita lupakan, yaitu Abul Bakhtari bin Hisham ya. Abul Bakhtari bin Hisham ini adalah satu dari 2 orang yang Rasulullah berikan amanat untuk tidak dibunuh. Tetapi ternyata dia tetap terbunuh di tangan kaum muslimin, yaitu Abul Bakhtari. Dan ini lagi-lagi memberikan argumentasi kepada kita bahwa ketika kita menerima kebenaran memang tidak boleh ditunda-tunda ya, harus lekas-lekas kita ambil hidayah itu, petunjuk itu harus lekas-lekas kita ambil, taufik itu harus lekas-lekas kita ambil, supaya
Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita. Ketika sebetulnya kan Abu Bakhtari ini bukan orang jahat kepada kaum muslimin ya, tetapi tetap saja sebagaimana Abu Thalib, ketika dia belum bersyahadat, ketika dia belum mengakui keimanan kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tidak akan mendapatkan manfaat apapun, mereka tetap mati dalam kekafiran. Jadi meskipun mereka dilindungi oleh Rasulullah SAW, jangan bunuh orang ini, tetapi ternyata gitu, maut itu takdir suratan yang Allah berikan kepada Abu Bakhtari, dia itu mati di perang Badar. Andaikan dia mengambil hidayah sebelum itu gitu ya, kebaikannya itu diikuti dengan hidayah dari Allah, diikuti dengan keimanan, maka ini tidak akan terjadi. Kalaupun dia mati, mungkin dia mati dalam keadaan syahid. Dan lagi argumentasi juga dalil pada kita bahwa yang namanya hidayah memang tidak bisa dipaksakan. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mereka sampai, udah ya, itu tentang Abdullah bin Rawaha dan Zaid bin Harisah itu sudah diceritakan. Mereka sedang mengabarkan berita kepada masyarakat Madinah. Sementara para sahabat yang baru selesai berperang itu beres-beres dan bersiap untuk pulang. Setelah segala sesuatunya selesai, berangkatlah Nabi bersama tentara kaum muslimin ke Madinah. Semua tawanan juga telah diberangkatkan lebih dulu. Dari Badar, mereka terus berjalan menuju Madinah. Setelah sampai di dusun Ar-Rauha, bertemulah mereka dengan kaum muslimin yang menyambut kedatangan mereka. Para penjemput tadi meluapkan kegembiraannya atas kemenangan pasukan kaum muslimin atas pasukan musyrikin Quraisy. Juga karena mengingat bahwa Allah telah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Ini juga kemenangan yang sebetulnya tidak disangka-sangka oleh kaum muslimin yang ada di Madinah ya. Karena kan mereka berangkat itu bukan untuk berperang, tetapi untuk mengambil kembali harta yang diambil oleh kaum Quraisy, mengambil kembali harta kaum muslimin, kaum muhajirin yang diambil oleh Quraisy di perdagangannya Abu Sufyan, di kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tetapi kabar tentang perang tentu saja mengejutkan mereka, dan kemenangan ini juga mengejutkan mereka. Ini kabar gembira yang luar biasa. Ini adalah kabar gembira yang tentu saja disambut dengan begitu meriah ya oleh para sahabat yang ada di Madinah. Setelah perjalanan sampai di dusun Sofa, seorang tawanan yang bernama Nazar bin Haris dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib berdasarkan keputusan dari Rasulullah SAW. Lalu kenapa Rasulullah SAW memberikan keputusan mati terhadap Nazar bin Haris? Peristiwanya adalah ketika itu Nazar bin Haris meminta kepada Mus'ab bin Umair, "Hai Mus'ab, cobalah engkau mintakan kepada Muhammad, karena engkau seorang yang dekat dengannya, dan engkau juga famili dekatku, supaya aku jangan sampai dibunuh. Jadikanlah aku seorang lelaki seperti kawan-kawanku yang ikut tertawan itu." Mus'ab menjawab, "Itu tidak mungkin, karena kamu adalah orang yang pernah mengejek Rasulullah begini dan begitu." Ini ingat ya, Mus'ab bin Umair masih ingat, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu masih ingat tentang apa yang dilakukan oleh Nazar bin Haris. Kata-katanya disebutkan gitu ya, mengejek begini dan begitu. "Kamu juga pernah mengata-ngatai kitab Allah begini dan begitu," kata Mus'ab. "Kamu juga pernah menganiaya orang-orang yang mengikut Islam. Karena itu sekarang kamu harus mati." Nazar berkata, "Apakah kamu tidak kasihan kepadaku? Sungguh, jika engkau tidak mau menyampaikan permintaanku ini, demi Allah, aku pasti akan dibunuh sekarang." Mus'ab menjawab, "Aku tidak akan memenuhi permintaanmu, karena kamu pernah menghina Al-Quran." Nazar berkata, "Tolonglah hai Mus'ab, sampaikanlah kepada Muhammad, aku berjanji kepada engkau bahwa selama aku hidup, jika engkau sewaktu-waktu tertawan oleh kaum Quraisy, aku akan melarang mereka membunuhmu." Mus'ab berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak memandang kamu sebagai orang yang benar, dan aku bukan orang seperti kamu. Islam telah memutuskan perjanjian dengan kamu. Sekarang kamu harus dibunuh." Nazar adalah orang yang mampu, maksudnya dari kalangan berada ya. Dan yang menawan dia dalam perang Badar adalah Miqdad.
Mikdad berharap supaya Nazar membayar tebusan harta yang banyak. Karena itu Mikdad berteriak, Nazar adalah tawananku. Maksudnya melarang dibunuh gitu ya. Jadi berharap nanti kan kalau tebusannya itu, kalau menebus diri dia akan jatuhnya ke Mikdad. Karena dia adalah tawanan dari Mikdad, yang berhasil menawannya adalah Mikdad. Teriakan Mikdad itu mengisyaratkan supaya Nazar jangan dibunuh. Seketika itu juga Nabi SAW justru memerintahkan kepada Ali, bersabda, pukullah lehernya, maksudnya potonglah lehernya. Ya Allah, berilah kekayaan kepada Mikdad dari karunia Engkau. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengabulkan permintaan Mikdad, tetapi mendoakan agar Mikdad itu mendapatkan kekayaan yang datangnya dari Allah, merupakan karunia Allah. Seketika itu juga Ali radhiyallahu anhu menebaskan pedangnya dan matilah Nazar bin Harith. Setelah perjalanan pasukan kaum muslimin sampai di dusun Irqud Dubyah, Nabi memerintahkan supaya Uqbah bin Abi Mu'ayth juga dibunuh karena dia adalah seorang kepala Quraisy yang juga pernah menganiaya Nabi SAW ketika di Mekah. Adapun yang membunuhnya lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa yang membunuh Uqbah adalah Asim bin Sabit al-Ansari. Jadi ada dua riwayat ya. Satu mengatakan yang membunuh Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah Ali, yang satu lagi meriwayatkan adalah Asim bin Sabit al-Ansari. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah, Uqbah berkata kepada Nabi, Ya Muhammad, jika engkau membunuhku, siapa yang akan mengurus anak-anakku nanti? Nabi SAW bersabda, akulah yang mengurus anak-anakmu. Setelah Uqbah dibunuh, Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin meneruskan perjalanan ke Madinah. Masih ada mungkin kisah terakhir teman pecinta sejarah tentang Badar ini, ya ini keputusan-keputusan Rasulullah SAW terkait dengan tawanan-tawanan yang tadi disebutkan, juga peristiwa kedatangan beliau ke Madinah, dan itu mudah-mudahan ya bisa cukup waktunya untuk menjadi episode terakhir dari Perang Badar. Dan itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan hikmah dari semua peristiwa yang sudah terjadi, terutama dari sirah nabawiyah yang sudah kita bahas ini. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.